Qala syekhuna faman la syaikho yaksabu anna ma lahu akhlada wa yaksabu annahu yuhsinu sun'a. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yaksabu anna ma lahu akhlada kalla la yumbazanna fil khutamati wa ma adraka mal khutamah narullahil muqadah allati tattali 'alal afidah. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, guru kita menjelaskan di dalam Fadailus Syuhur masih dan dalam huruf yang kedua. Dalam bab ini guru kita mengingatkan, menjelaskan tentang akibat orang yang tidak punya guru mursyid. Nah, kata guru kita, faman la syaikho, siapa orang yang tidak punya guru, tidak punya guru mursyid, tidak ada pembimbing, tidak ada yang menuntun, tidak ada yang mengantarkan ruhnya ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apa yang terjadi kalau orang tidak punya guru mursyid? Ada dua akibat. Ada dua akibat yang akan diterima oleh orang yang tidak punya guru mursyid. Yang pertama, yaksau anna ma lahu akhladah. Orang yang tidak punya guru mursyid akan menganggap, ya, mempunyai prasangka anggapan bahwa hartanya akan membuatnya kekal. Jadi semua diukur dengan harta. Dalam kehidupan ini, hartalah nomor satu. Cukup dengan uang, semuanya bisa dibeli. Ini pandangan orang yang tidak punya guru mursyid. Ya. Oke, dalam kehidupan ini butuh uang. Tapi ingat, bukan segalanya. Ya. Orang yang tidak punya guru mursyid, selalu ukurannya uang. Punya dengan uang. Sakit, uang banyak, tinggal ngobatin. Ada kekurangan ini, semuanya diukur dengan uang. Ya. Sehingga dalam kehidupannya selalu yang mengedepankan uang, selalu ada hitung-hitungan. Tidak pernah mengedepankan akhirat. Ini adalah prinsip orang-orang kafir. Ya. Bahkan banyak sekali di zaman Rasulullah itu para orang-orang Quraisy itu seperti di antaranya ada pembesar Quraisy namanya Ubay bin Khalaf. Itu orang kaya dari Quraisy ini. Ini selalu mengejek kepada Rasulullah, mengejek dengan kekayaannya. Nih, gua orang kaya, Muhammad orang miskin, ini gini lain sebagainya. Ya, ini seseorang ini kita nggak heran di lingkungan kita, di sekitar kita. Kalau orang tidak ada bimbingan guru mursyid, pasti yang nomor satu adalah harta. Padahal kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim, bahwa harta yang kita miliki ini akan terbagi menjadi tiga. Yang pertama, bisa jadi harta ini akan menjadi sampah. Uang yang kita miliki, harta yang menjadi sampah. Ya, jadi sampah yang tidak berguna. Apa? Yang pertama ini, kalau harta yang kita miliki, kita belanjakan buat makan kita. Ya, kita buat makan. Ya, kita beli sate, kita beli gulai, kita beli makanan-makanan yang mahal-mahal. Ujung-ujungnya akan jadi sampah. Ya. Akan menjadi sampah. Baik yang mahal maupun yang murah, makanan mahal, makanan murah, ujung-ujungnya jadi sampah. Itu harta yang pertama. Ada harta yang kedua akan jadi rongsokan. Harta yang kita belanjakan, harta yang kita keluarkan akan menjadi rongsokan. Apa itu? Kalau harta itu kita beliin barang. Kita beliin barang semua akan jadi rongsokan.
Duit kita buat beli HP, HP jadi rongsokan. Duit kita buat beli motor, nanti motor kita jadi rongsokan. Duit kita belikan belanja, belikan mobil kita. Nanti besok-besok juga pasti mobil kita jadi rongsokan. Apapun yang kita belanjakan berupa barang, ini ujung-ujungnya harta kita akan menjadi rongsokan. Tidak ada manfaat. Ya. Yang ketiga inilah yang akan memberikan manfaat kepada kita. Ya, apa? Harta yang kita belanjakan diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini harta yang kita infakkan, harta yang kita belanjakan di jalan Allah untuk keperluan agama, untuk keperluan masjid, untuk keperluan madrasah, musola, untuk keperluan anak yatim, untuk keperluan manakib dan lain sebagainya. Itulah harta yang akan menjadi ada yang menjadi kekal. Ya. Akan harta yang menjadi kekal. Jadi tiga hal ini keluarnya harta bisa jadi sampah, bisa jadi rongsokan, kan bisa mengekalkan. Kalau orang tidak dibimbingkan guru mursyid, pasti fokusnya kedua itu. Kalau nggak yang pertama, yang kedua. Kalau nggak buat foya-foya buat makan-makan enak, ya paling-paling ujung-ujungnya buat ini, buat pamer, buat beli kendaraan, buat ini semuanya. Ya. Jarang sekali untuk yang ketiga untuk membelajarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini karena tidak punya guru mursyid. Tapi kalau orang punya guru mursyid seperti kita semua para ikhwan yang dibimbingkan oleh guru mursyid tidak membuang harta. Malah disuruh kita mencari harta. Kata guru kita kan sering menyampaikan, udahlah jangan ngurusin pilkada, jangan ngurusin pilpres. Biar abah yang mikir, kalian cari duit aja yang banyak, biar bisa sedekah. Inilah luar biasanya guru kita. Ya. Kita disuruh semangat mencari kerja. Makanya nggak ada ikhwan yang suruh berhenti kerja, nggak ada. Ya, seorang polisi jadi talkin, jadi ikhwan, nggak suruh berhenti jadi polisi. Tentara yang ditalkin, nggak disuruh berhenti jadi tentara. Bahkan paranormal sekalipun ditalkin, nggak disuruh berhenti jadi tukang paranormal. Tetap semuanya dengan profesi sebelumnya. Ya. Yang tukang cukur, yang tukang pejet, yang paranormal, yang guru, yang tentara, yang polisi. Tidak disuruh berhenti. Ya. Bahkan guru kita ini mengajarkan. Kalau kita kerja di satu tempat, kerja dimanapun, jangan pernah mengundurkan diri. Jangan pernah mundur, kecuali dipecat. Ini guru kita. Ya. Guru kita. Kita sesulit apapun, sesusah apapun. Kalau kita sudah lagi dalam pekerjaan kita, jangan pernah ada mengajukan surat mengundurkan diri. Kecuali kita dipecat. Nah, ini untuk apa? Biar kita ini semangat terus bekerja. Tapi fokus kerja. Yang diamanatkan oleh guru kita ini ada titik beratnya. Di garis bawah, cari duit yang banyak biar bisa sodako. Itu bimbingan dari guru mursyid. Nah, ya. Jadi kalau orang yang tidak punya guru mursyid, dia selalu mengumpulkan harta. Jamaah malahu addadah. Ya, ngumpulin harta, dihitung terus. Ya, namanya harta dihitung-hitung nggak akan pernah cukup. Udah punya satu, belum punya, pengen punya. Udah punya satu, pengen dua. Udah punya dua, pengen tiga, dan seterusnya. Udah punya sepeda, pengen punya motor. Sudah punya motor, pengen punya mobil. Sudah punya mobil, pengen punya ini. Itu manusia. Maka guru kita luar biasa. Satu orang kalau tidak punya guru mursyid akan selalu ya, menganggap bahwa hartanya ini adalah mengekalkannya. Semua akan diukur dengan harta. Kemudian yang kedua, kata guru kita dalam kitab Fadailus Syuhur, wa yahsabu annahu yuhsinu sun'ah. Ini yang paling bahaya juga. Kalau orang tidak punya guru mursyid, maka akan dia selalu bahwa dirinya sudah baik, sudah melakukan kebaikan, sudah hebat.
sudah keren. Ya, ini kalau orang nggak punya guru mursyid, sholat 5 waktu udah dijalanin, wah gua soleh banget ini. Sholat terus nggak pernah tinggal ini. Udah merasa baik. Ya. Udah merasa baik kalau orang tidak dibimbingkan oleh guru mursyid. Ya. Bahkan di dalam Al-Quran itu disindir oleh Allah dalam surah Al-Kahfi. Alladzina qalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yuksinun annahum yaksabuna sunnah. Banyak orang-orang yang ya sedikit amalnya dalam kehidupan qalla sa'yuhum, jasanya sedikit, amalnya sedikit, ibadahnya sedikit di dalam kehidupan. Tapi dia sudah menganggap dirinya sudah baik. Wah, segini juga udah cukup, sorga lah, selamat lah ini. Tertipu dia, tertipu. Dia merasa dirinya sudah banyak pahala, apalagi sudah ke Mekah. Sudah ke Mekah, udah haji, udah umroh, bolak-balik. Wah, udah surga banget dah. Ini orang yang tidak punya guru mursyid. Ya. Tapi kalau orang punya guru mursyid, seperti kita para ikhwan, saya yakin tidak ada satupun ikhwan yang sudah merasa baik. Orang yang sudah ditalkin ngikutin bimbingan guru mursyid, pasti semua ikhwan merasakan dirinya ini masih belum ada apa-apanya. Ya, belum ada apa-apa. Kamu sudah baik, wah jauh, masih jauh. Ya, padahal kalau dihitung-hitung, coba lihat para ikhwan berangkat manakib sore, sholat sunahnya aja berapa, zikirnya berapa, ya, sholat belum bangun malamnya, belum paginya berapa. Tapi kenapa tidak ada di antara kita ini yang merasa diri kita sudah baik, sudah bagus, sudah pantas? Enggak ada. Kenapa? Kita ngelihat guru kita. Kita ngelihat guru kita begitu luar biasanya guru kita. Ibadahnya, ketawa doanya, riadohnya luar biasa. Nah sehingga kita karena melihat guru kita, melihat kita punya syekh, sehingga apa yang kita capai, ibadahnya, sholat kita, merasa kita ini belum ada apa-apanya. Ya. Tapi kalau orang nggak punya guru mursyid, man la syekh, tidak punya, sudah merasa baik aja. Udah merasa bagus aja, udah merasa ahli surga. Kenapa? Dia nggak punya contoh. Dia nggak punya figur, nggak punya teladan. Ya. Sekalinya ada imam di, maaf, mohon maaf, imam di masjid. Itu saya yakin duluan makmum datangnya ke masjid. Makmum dulu, azan dulu, pujian dulu, imamnya belakangan. Ya. Imamnya belakangan, pulangnya kadang-kadang imam duluan. Di acara-acara juga begitu. Jamaahnya dulu yang datang duluan. Udah baca sholawat, baca ini. Ya kiainya nyantai aja. Ya. Kiainya nyantai. Datangnya paling belakangan. Begitu ceramah selesai, pulang dia. Nggak ada yang dicontoh. Yang nggak punya guru musik ini. Tapi kita lihat guru kita, Masya Allah. Guru kita Pangar Sahabat. Dalam setiap acara manakib, beliau duluan. Memberi contoh. Duluan. Nggak ada ceritanya Abah telat. Nggak ada. Ya, maka kita yang malu. Nggak ada guru itu sholatnya kedodoran, zikirnya kedodoran, nggak ada. Maka sebanyak serajin apapun ikhwan, semua amalan di alam yang mungkin banyak yang diamalkan, tetap merasa belum baik, tetap merasa belum ada apa-apanya, ya, tetap belum merasa masih jauh dari baik. Kenapa? Lihat gurunya, contohnya. Contohnya abah segitu, kita cuma segini. Abahnya begitu, kita begini. Abah selalu tersenyum dalam keadaan kondisi apapun kita yang masih banyak kekurangan, banyak manyunya, banyak ngeluhnya, banyak ngedumulnya mas. Ya. Jadi ini diingatkan oleh guru kita, orang kalau tidak punya guru mursyid dalam kehidupannya selalu merasa baik, sudah baik. Apalagi merasa dia udah sedekah ke sini, udah berangkat ke Mekah, udah bolak-balik.
Dia seakan-akan udah merasa dirinya tinggal nunggu surga aja. Ya. Ikhwan akhwat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dengan guru mursyid. Dengan kita dengan dipertemukan dengan guru mursyid dibimbing kehidupan kita. Ya. Kita dalam mencari harta dibimbing oleh guru kita, didukung oleh guru kita. Dan juga dibimbing juga kalau harta itu sudah kita dapatkan, dikemanain harta? Disedekahkan. Cari duit yang banyak untuk sedekah. Dan yang lebih penting lagi kita ini dalam beribadah. Ya, kalau dilihat bilangan jauh kita di atas dari orang-orang yang di luar. Sunnah-sunnah kita lebih banyak daripada yang wajib jumlahnya. Tetapi kenapa ikhwan tidak ada yang merasa ibadahnya udah banyak. Tidak ada yang merasa sudah baik. Kenapa? Lihat gurunya. Saya segini, begini. Dibanding gurunya, nggak ada apa-apanya. Nah, inilah kita semua. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'min. Dipertemukan dengan guru mursyid, di bawah bimbingan guru mursyid. Kita dituntun oleh beliau guru kita pengasahabah dari dunia sampai akhirat, sampai kita menuju kepada Allah, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, berkumpul lagi dengan ahli silsilah dari dunia sampai ke akhirat nanti. Kurang lebih maaf, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.